Seorang perempuan, Yaya Hafifah umur 34 tahun, sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Datang ke BPM mengeluh keputihan, berbau, dan berwarna kuningan. Sudah 2 minggu keluhan dirasakan dan belum berobat. Yaya Hafifah merasa khawatir dengan keluhan yang dirasakan. Pada suatu hari, Nyonya Hafifah bercerita dengan suaminya dan mengeluh bahwa ia mengalami keputihan dan sudah berlangsung selama 2 minggu. Pak, Ibu mau cerita nih sama Bapak. Mau cerita apa memangnya, Bu? Gini Pak, Ibu sebenarnya mau cerita kalau sudah 2 minggu ini keputihan. Loh, keputihan yang gimana, Bu? Itu loh Pak, keluar cairan kental gitu dari hidung Ibu. Oh, jadi karena itu Ibu selama kurang lebih 2 minggu ini menolak waktu Bapak minta. Ya Pak, karena Ibu malu sama Bapak dan Ibu takut nantinya Bapak kecewa. Oh alah Ibu, seharusnya Ibu bilang sebelumnya. Kan jadinya Bapak sempat kesal sama Ibu. Iya Pak, Ibu minta maaf sebelumnya ya. Ya sudah, Bu, nggak apa-apa. Pak, Ibu mau periksa aja deh kayaknya ke bidan yang di depan gang itu loh, bidan Nurul. Gimana menurut Bapak? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Bapak mendukung aja. Baiklah kalau begitu, tapi Bapak temani Ibu ya Pak. Tenang saja, Bu. Bapak pasti akan menemani Ibu. Keesokan harinya, Ibu Hafifah dan suaminya pun pergi ke tempat bidan Nurul untuk memeriksakan keluhannya. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, kami mau konsultasi sama bidan Nurul, bisa nggak ya Bu? Iya, bisa aja, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya beritahu bidannya dulu. Iya baik Bu. Ibu, itu ada pasien. Katanya mau konsultasi, Bu. Oh iya, suruh masuk aja. Oh iya, baik, Bu. Mari silakan masuk. Baik, Bu. Makasih. Permisi Bu, selamat pagi. Ya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya sudah 2 minggu mengalami keputihan. Keputihannya yang bagaimana ya, Bu? Ibu mungkin jarang ganti celana dalam ya? Keputihannya itu kuningan dan berbau. Saya ganti dalaman kok Bu tiap hari. Berapa kali ganti, Bu, celana dalamnya dalam sehari itu? Biasanya 2 kali habis mandi Bu, setiap pasti saya ganti. Loh, kalau basah Ibu nggak ganti berarti, Bu. Misalnya habis buang air kecil atau habis buang air besar gitu, Bu. Oh, nggak ada Bu. Soalnya saya biasanya pakai tisu, jadi nggak basah dalaman saya. Kenapa pakai tisu, Bu? Nggak pakai kain, kan lebih bagus. Atau ganti langsung celana dalamnya. Repot tuh Bu, kalau setiap kali saya habis dari toilet harus ganti celana dalam atau bawa kain. Iya, Bu. Memangnya kenapa kalau istri saya pakai tisu? Kan nggak repot lagi harus ganti celana dalam. Iya, Pak. Tapi kan lebih baik kalau celana dalam. Lagian apa susahnya sih ganti celana dalam? Iya, bidan, saya akan coba ganti celana dalam kalau habis buang air kecil ataupun habis buang air besar. Jangan cuma coba, Bu. Harus dilakukan ya. Masih mau sembuh nggak? Iya, baik, Bu, akan saya lakukan. Terus Ibu kalau cebok itu bagaimana ya? Sudah benar apa belum? Oh, kalau cebok sih saya kayak biasa aja sih, Bu. Kayak biasa aja itu yang gimana? Ceboknya juga harus benar loh, dari depan ke belakang. Apalagi kan kalau habis BAB, biar kotorannya tuh nggak masuk ke vagina, Bu. Oh, berarti saya selama ini salah ya, Bu Bidan. Soalnya saya kalau cebok itu dari belakang ke depan.
Aduh, Ibu ini bagaimana sih kok jorok sekali ya? Coba Ibu pikir kalau Ibu cipok dari belakang ke depan, itu korbannya terbawa air ke kemaluan. Kan jadi gak heran ya kalau Ibu itu punya keputihan. Oh, seperti itu ya, Bu Bidan. Baiklah, sepertinya itu saja ya. Padahal yang lainnya, Bu. Bu Bidan, kok dari tadi saya dengar ibu itu kasar ya? Jawabannya kok ketus gitu. Sabar, Pak. Nggak apa-apa. Ya ampun, Bapak. Saya juga dari tadi jelasinnya biasa aja ini. Perasaan Bapak aja kali. Sepertinya dari tadi istri saya bercerita, ibu selalu menyalahkan istri saya. Ya memang cara saya seperti ini, Pak. Lagi pula saya kan nggak menyalahkan Bapak. Saya pikir dari tadi istri saya bercerita ke ibu, tapi tidak dapat penyelesaian apa-apa. Oh, jadi menurut Bapak dari tadi saya sudah capek-capek bicara itu bukan apa-apa ya? Iya, menurut saya begitu. Udahlah, Pak. Nggak perlu dipermasalahkan. Nggak bisa seperti itu, Bu. Ya sudah, kalau begitu lebih baik Bapak cari bedanya lain saja kalau tidak suka. Ya sudah, kalau begitu lebih baik kami ke bidan lain saja. Kami permisi. Oke Pak, jangan lupa bayar ya, untuk bayar konsultasinya itu 50.000. Loh, kok mahal sekali, Bu? Saya nggak mau tahu kan Ibu sudah menyita waktu saya, jadi harus bayar. Ya sudah, tenang saja, Bu. Kami akan bayar. Ini, ambil saja. Oke Pak. Kemudian, Nyonya Hafifah dan suaminya pun pergi dari BPM Bidan Nurul. Setelah itu, Bidan Nurul dan asistennya pun saling bercerita tentang keadaan Nyonya Hafifah. Tahu nggak sih, pasien tadi jorok loh. Kayak hilang kebutuhan kayak gitu. Ah, masa iya sih, Bu? Iya, udah ganti celana dalamnya itu cuma 2 kali sehari. Udah gitu cebungnya salah lagi, nggak bener. Ah, masa sih, Bu? Ya nggak heran kalau ibunya bisa keputihan seperti itu ya, Bu. Iya, udah gitu sok marah-marah lagi tadi waktu dikasih tahu. Dasar nggak tahu terima kasih ya. Oh, pantas. Tadi saya dengar ada suara kayak marah-marah gitu. Pasiennya memang nggak jelas itu. Iya, ya sudahlah, Bu. Biarkan saja, kan pasien itu juga, Bu. Iya ya, sudah kalau gitu kita lanjut pelayanan lagi. Setelah sampai di rumah, Nyonya Hafifah dan suami kembali berbincang-bincang. Ibu, itu bidan yang tadi kasar sekali ya. Bapak nggak suka. Iya, ya, Pak. Ibu juga nggak merasa dapat penyelesaian dari konsultasi tadi. Iya, jangan pergi deh ke bidan itu lagi. Lebih baik cari bidan yang lain saja, Bu. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Ibu ingat ada bidan juga di atas sebelah. Apa kita coba konsultasi ke situ saja ya, Pak? Oh, ya bisa juga kita coba ke sana. Iya, Pak. Kita coba ke sana saja besok ya, Pak. Ya sudah, besok kita ke sana. Keesokan harinya, Nyonya Hafifah dan suami pergi ke BPM Bidan Radin untuk berkonsultasi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, kami mau konsultasi sama Bu Bidan, apakah bisa? Oh iya, bisa saja Pak. Mari Bapak Ibu bisa ikut saya masuk ke dalam. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Permisi Bu, ini ada pasien katanya mau konsultasi Bu. Oh iya, mari silahkan duduk di sini. Mari Bu duduk di sini. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Bapak, perkenalkan dulu, nama saya Bidan Radin.
Begini, Bu Bidan, saya sama suami saya sebenarnya mau konsultasi. Iya, Bu, konsultasi apa ya? Begini, Bu, saya keputihan, berbau, dan warnanya itu putih kekuningan. Kira-kira normal tidak ya, Bu Bidan? Mohon maaf, Ibu, sudah berapa lama keputihannya? Kalau tidak salah, sudah 2 minggu kayaknya, Bu Bidan. Baiklah, Bu, saya akan memeriksa tekanan darah Ibu dulu, dan setelah itu pemeriksaan yang lain ya, Bu. Mari masuk ke ruangan saya, ke ruang pemeriksaan. Mohon maaf untuk Bapak, saya permisi dulu ya, Pak. Iya, Bu Bidan. Bu Bidan. Setelah beberapa menit, bidan melakukan pemeriksaan pada ibu. Bidan dan pasien kembali ke ruang konsultasi. Baik, Ibu, hasil pemeriksaannya semuanya dalam batas normal, Bu. Jadi, Bu Bidan, keputihan saya ini normal atau tidak ya, Bu? Baik, Bu, saya bakal jelasin dulu ya. Untuk keputihan itu ada 2, keputihan yang normal dan abnormal. Apa bedanya keputihan normal dan abnormal ya, Bu Bidan? Untuk keputihan normal itu warnanya putih, bening, tidak berbau, dan tidak disertai gatal. Sedangkan keputihan tidak normal itu ya putih kekuningan, berbau, dan juga disertai gatal akibat jamur atau bakteri. Oh, begitu ya, Bu Bidan. Kira-kira penyebabnya apa ya, Bu Bidan? Biasanya penyebab keputihan secara umum itu disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, gejala suatu penyakit tertentu, sering memakai tisu saat membasuh bagian kemaluan sehabis buang air kecil maupun buang air besar, memakai pakaian dalam yang ketat dan bahannya sintetis, bukan katun, sehingga berkeringat dan mudah menimbulkan jamur, dan masih banyak lagi, Bu. Oh, berarti itu saya dari kebersihan saya ya, dari sering memakai tisu dan lainnya. Jadi bagaimana ini? Jadi Ibu harus mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut, Bu. Bagaimana saya harus kemana ya? Ibu bisa pergi ke dokter kandungan, spesialis kandungan. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu Bidan. Bagaimana, Pak? Ya berarti kita harus ke dokter spesialis, Bu. Jadi bagaimana kelanjutannya, Bu Bidan? Ya, nanti saya buatkan surat rujukan ya, Pak, Bu. Iya, Bu Bidan. Lalu bagaimana, Bu? Saya pergi sendiri kah? Enggak, Bu. Nanti saya akan mengantarkan Ibu saat melakukan rujukan. Oh iya, terima kasih, Bu Bidan. Iya, sama-sama, Ibu. Akhirnya, bidan menemani pasien ke tempat rujukan bersama suami.